Jargonnya Panggung Sinau itu adalah belajar, berkarya, bermanfaat. Silahkan baca apa saja yang kalian lihat, baca apa saja yang kalian rasakan. Jadi kalian lagi senang sesuatu hal, buka buku dan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo sahabat ceria semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan agenda perdana kita. Ini agenda yang sangat terbaru, yaitu berkaitan dengan Bincang Ceria. Nah, Bincang Ceria itu berkaitan dengan majalah ceria. Majalah ceria itu sudah begitu populer di kalangan siswa Mimpinan Kartasura. Jadi perlu ada sebuah pembedahan ya, atau mendemonstrasikan sesuatu berkaitan dengan karya-karya yang sudah kita laksanakan seperti itu. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya terkait dengan majalah ceria itu mempunyai banyak sebuah kisah perjuangan begitu ya. Jadi ini hampir 1 dekade yang akan kita laksanakan dan akan rilis ya sebentar lagi seperti itu. Jadi teman-teman, ini suatu bentuk eksistensi sebagai penghargaan dari teman-teman yang sudah berkarya, baik gurunya, kemudian muridnya, maka perlu kita bedah di sini, perlu kita bahas di sini. Baik, tidak lama lagi kita akan membahas sebenarnya apa ya, isi dari majalah ceria itu, kemudian hal yang sangat esensial, yang krusial yang kita harus bahas itu apa saja. Baik, di sini saya Pak Supri tidak sendirian. Saya mengajak kawan saya atau sahabat saya yang luar biasa, yang sudah begitu terkenal dan begitu fenomenal, yang bisa dikatakan sastrawan muda juga, kemudian pegiat literasi juga, seperti itu ya, sangat luar biasa. Kita langsung saja, Ustaz Dayat. Terima kasih Ustaz Dayat. Terima kasih, sama-sama Ustaz Supri. Hadir pada kesempatan kali ini, begitu luar biasa sibuknya ya, meluangkan waktu untuk hadir di sini seperti itu. Ustaz Dayat, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hal yang ya santai tapi serius begitu, seperti itu. Tentunya berkaitan dengan majalah ceria. Kalau kita berbicara terkait dengan majalah ceria itu kan ada banyak sekali karya yang sudah ditorehkan, baik anak maupun gurunya sendiri. Nah, tentu kita akan spesifik membahas terkait dengan literasi dan tentunya dan pendidikan. Nah, Ustaz Dayat ini saya kenal sudah begitu banyak tulisannya yang sudah dimuat di media cetak juga. Ya, itu untuk puncaknya yang mungkin teman-teman menginginkan seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi kita akan belajar terkait dengan dunia literasi. Baik, Ustaz Dayat sendiri, sebelum kita masuk pembahasannya, kabarnya gimana? Alhamdulillah teman-teman semua, sahabat ceria, Ustaz Supri, ya. Saya pribadi sampai hari ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa memenuhi undangan dari pimpinan redaksi majalah ceria yang ke-9. Alhamdulillah Ustaz Dayat, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Baik, kita ngobrol yang ringan-ringan dulu ya, sebelum yang berat-berat. Yang ringan dulu saja. Iya. Oke, Ustaz, berkaitan dengan literasi itu, Ustaz Dayat sudah mulai belajar menulis terkait dengan belajar, mungkin belajar membuat merangkai kalimat untuk menjadi puisi atau mungkin menjadi karangan bebas, bisa itu sejak kapan? Bisa disampaikan? Ya, pertama saya tentu bukan orang yang sangat ahli dalam bidang tulis menulis. Di sekitar saya juga masih banyak orang yang lebih pintar, lebih ahli. Terbukti mereka sudah menerbitkan buku dan lain sebagainya. Saya kan kelasnya masih kelas koran, itu pun juga tidak terlalu sering. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Usupri kapan mulai belajar. Jadi kalau belajar nulis ya seingat saya ya sudah sejak kecil. Artinya sejak kecil itu sebagai sebuah proses. Misalnya
Saya ingat dulu tentu kita kalau mau menulis kan nggak bisa langsung kemudian muncul apa yang akan kita tuangkan. Ya, kita mesti harus punya bekal membaca dulu, mengamati lingkungan dan lain sebagainya. Saya ingat dulu waktu kecil itu ketika dibonceng bapak ke sekolah, itu pasti bapak itu beli koran. Nah, itu setiap hari, jadi sudah punya langganan koran di sebuah perempatan lampu merah. Di situ bapak beli koran, kemudian pulang sekolah ternyata di rumah itu sudah ada majalah Bobo. Nah, itu sudah sejak kecil, jadi bapak baca koran, saya sama mas saya itu membaca majalah Bobo, meskipun juga tidak benar-benar membaca, ya kita cuma buka-buka gambarnya. Dari situ muncul ketertarikan terhadap dunia membaca terlebih dahulu, kemudian masuk SMP, SMA, banyak teman-teman yang senang dengan novel. Dulu itu kita masih zamannya Tirili. Nah, itu ada beberapa novel Tirili, kemudian ada novel Habibur Rahman El Sirazi juga waktu saya SMP, SMA. Nah, itu kita baca waktu SMP dan SMA. Kemudian di perkuliahan ketemu lagi, ternyata ditakdirkan ketemu teman-teman yang juga senang membaca awalnya. Di situ membaca dan akhirnya mulai belajar menulis ya di dunia perkuliahan itu. Itu proses ya. Sampai sekarang pun saya juga masih berproses. Artinya kalau kita nulis, terus saya nulis, terus kita baca ulang lagi, rasa-rasanya masih banyak yang kurang pas, karena masih perlu banyak koreksi, masih perlu banyak belajar. Dan salah satu bekalnya ya tentu membaca tulisan orang lain. Itu mungkin usul ya. Itu sahabat ceria. Jadi kalau sahabat ceria itu ingin aktif ya, menulisnya lebih baik, lebih bagus, itu memang harus sering-sering membaca seperti itu sahabatnya. Gitu. Ustadz ya, ini juga yang akan menonton banyak sahabat-sahabat ceria itu ya. Tentunya yang mengedukasi semuanya seperti itu. Ini Ustadz ya, terkait dengan literasi itu. Sebenarnya apa kita itu harus intens dalam membaca, dalam artian minimal sehari itu kita harus meluangkan waktu berapa menit atau seperti apa untuk supaya kita itu lebih memperbanyak pembendaraan kata, kemudian memperluas khasanah ilmu kita itu. Ya, kalau itu mungkin beda-beda setiap orang seperti. Jadi ada memang orang yang punya komitmen tiap hari harus membaca sekian halaman. Ya. Kalau saya sendiri tidak seperti itu. Jadi ketika saya ingin membaca ya akan saya baca. Bahkan kadang juga saya banyak beli buku kemudian tidak saya baca. Tertarik dengan judulnya, baca sedikit, mungkin beberapa halaman, saya tutup, kemudian mungkin tertarik lagi dengan yang lain, beli lagi buku yang lain. Jadi saya lebih tergantung dengan minat dan ketertarikan saya saat itu pengen membaca apa. Jadi tidak saya targetkan sehari harus membaca sekian halaman atau membaca buku apa, tidak, tetapi ya dari diri saya sendiri sudah ini lagi pengen baca ini misalnya, jadi langsung kita baca. Dan memang membangun kesadarannya yang susah seperti itu, membangun kesadaran kebutuhan kita untuk membaca. Karena kalau memang kita sudah pengen terjun di dunia literasi, apalagi pengen menghasilkan karya dalam bentuk tulisan, ya memang bekalnya juga harus membaca, ya, membaca buku, membaca lingkungan, membaca permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan lain-lain. Intinya bekalnya adalah membaca. Begini Ustaz, yang selanjutnya itu sebenarnya kan kadang itu kita itu merasa miris ya berkaitan dengan apalagi iptek ya. Kalau berbicara terkait dengan teknologi itu kan jelas betul-betul itu kadang mungkin menggerus sedikit teman-teman terkait dengan daya tarik untuk membaca buku gitu. Ibaratnya lebih baik pegang HP daripada pegang buku seperti itu. Nah, tantangannya semakin kompleks Ustaz, ada banyak aplikasi yang kemudian lebih menggiurkan seperti itu loh. Nah, terkadang itu Ustaz, yang
menjadi tantangan terberat anak-anak zaman now sekarang ini, muda, remaja, akan dewasa itu lebih ketertarikannya itu ke dunia iptek, dalam artian mungkin HP, lebih spesifiknya adalah mungkin main HP ya, lebih suka game seperti itu. Nah, sebenarnya itu untuk betul-betul menyadarkan diri gitu loh Ustaz, menyadarkan diri untuk sadar akan membaca ini penting untuk long life education seperti itu seperti apa sih? Gitu. Jadi lebih ke apa ya? Gregetnya gitu loh Ustaz. Itu yang mungkin belum kita punya, seperti yang anak-anak belum punya itu. Lebih ke condong HP, game. Iya. Gitu. Itu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak, karena anak itu kan menjadi seperti itu ada banyak faktor. Kalau saya melihat ya salah satunya dia melihat, dia meniru apa yang dia lihat. Misalnya di rumah tidak ada budaya membaca di lingkungan rumah, di sekolah juga tidak ada budaya membaca. Guru-guru misalnya jarang ke perpus, guru-guru di kelas tidak membuka buku tapi juga membuka HP. Itu saya kira menjadi masalah utamanya. Jadi bukan pada soal ketertarikan anak yang lebih kepada HP-nya, tetapi memang dia tidak melihat praktek membaca, budaya membaca di lingkungan mereka. Contohnya kita dulu pernah, misalnya kita punya perpus ini usul murid. Nah, ternyata ketika perpus itu ditata dengan rapi, buku-bukunya disediakan buku-buku yang menarik, ternyata anak-anak kemudian banyak juga yang main ke perpus. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan hanya pada kok anak itu kemudian lebih cenderung senang bermain HP, tapi yang pertama adalah teladan dari lingkungan mereka, baik itu orang tua dan guru mereka. Yang kedua adalah ketersediaan buku itu sendiri. Sudahkah buku itu tersedia di lingkungan mereka, di rumah atau mungkin di sekolah? Itu usul. Oh ya. Oke, jadi ini ya kita sedikit bisa dikatakan bahwasanya memang lingkungan itu sangat berpengaruh juga berkaitan dengan literasi anak dan membaca anak seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini Ustaz, berbicara terkait dengan literasi dan pendidikan. Tentunya kan terkait dengan pendidikan dan literasi itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Kalau literasi ya pendidikan, kalau berbicara terkait dengan pendidikan ya literasi seperti itu. Sebenarnya kalau pendidikan kita atau sistem pendidikan kita itu apakah sudah diarahkan kepada dunia literasi yang betul-betul anak itu harus minat baca atau belum sih Ustaz? Atau itu memang ketentuan dari sekolahnya masing-masing gitu? Apakah dari pusat sudah membreakdown itu terkait dengan harus ada iklim literasi yang setidaknya itu disisihkan waktu untuk minat literasi dan spesifik gitu ya Ustaz? Ini di luar konteks pembelajaran seperti itu. Iya, kalau bicara lebih luas, ya. Sebenarnya kesadaran itu sudah ada menurut saya. Ya. Kesadaran itu sudah ada, terbukti dari beberapa kurikulum, misalnya memang memfokuskan di dalam soal literasi. Tapi lagi-lagi kurikulum sebagus apapun jika dia diolah oleh guru yang kurang kompeten, kurikulumnya juga nggak akan berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Sebaliknya kurikulum yang mungkin biasa saja dalam tanda kutip kemudian dia disentuh, memperoleh sentuhan oleh guru yang luar biasa, maka nanti pembelajarannya menjadi luar biasa. Jadi memang kalau boleh dikatakan kuncinya itu adalah di guru. Bahkan guru itu ya kurikulum itu. Nah, menurut saya makanya dulu saya pernah menulis guru adalah kunci. Memang kuncinya itu juga di situ. Kurikulum mau di setting dengan sebagus apapun, tapi kemudian gurunya tidak bisa menggunakan kurikulum itu dengan baik, ya sama aja nanti pembelajarannya tidak akan berjalan secara maksimal. Sebaliknya tadi saya katakan kurikulumnya biasa saja, gurunya mampu mengolah dengan baik, nanti bisa maksimal. Itu ya, artinya guru itu memang harus melek literasi gitu. Oh ya, artinya harus betul-betul
juga memperluas gitu, artinya tidak hanya sekedar transfer ilmu. Nah ini selanjutnya menarik Ustaz. Nah berbicara terkait dengan guru ya atau pendidik itu, sebenarnya apakah memang betul bahwasanya seorang guru itu harus hanya sekedar transfer ilmu saja gitu, tetapi ada hal lain ya enggak? Ada hal lain tidak gitu loh, yang harusnya itu guru itu betul-betul bisa mewujudkan terciptanya ide literasi, kemudian harusnya ada hal apa gitu loh yang untuk menunjang ke sana gitu, untuk supaya anak itu betul-betul suka gitu loh. Kan tadi kan katanya guru itu adalah kunci seperti itu. Nah, bagaimana seorang guru itu harus melaksanakan plan-plan gitu loh untuk anaknya itu bisa syukur-syukur bisa mandiri, bisa baca sendiri, kemudian tidak bisa disuruh sudah melakukan literasi sendiri seperti itu. Ya, saya kira kita perlu kembali pada nasihatnya Ki Hajar Dewantara, ingarso sing tulodo. Guru memang harus menjadi teladan ketika dia tahu bahwa literasi itu sebagai pintu atau kuncinya untuk membuka atau membuka wawasan kita. Ya, guru harus menjadi teladan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita, saya mungkin sendiri ini juga sebagai bahan introspeksi, sudahkah kita benar-benar menjadi teladan bagi anak kita? Atau jangan-jangan justru kita memberikan contoh yang tidak baik? Misalnya anak-anak, tadi saya katakan anak-anak lebih sering melihat kita melihat atau membuka HP daripada melihat kita membaca buku misalnya. Kuncinya memang di keteladanan itu. Jadi tadi Supri mengatakan tidak hanya transfer ilmu, tapi juga di satu sisi atau sisi lainnya guru itu juga harus bisa mampu menjadi teladan bagi anak-anak. Ya ini ya teman-teman ya bisa buat edukasi semuanya ya. Terus dengar-dengar Ustaz, ini agak baca sedikit ya Ustaz katanya mendirikan namanya sebuah komunitas Panggung Sinau. Nah ini menarik, Panggung Sinau. Nah, sebenarnya itu apa gagasan utama yang muncul ketika Ustadz dia itu mendirikan Panggung Sinau nih? Nah itu lebih ke visi misi atau tujuannya Pak Ustadz? Ya, Panggung Sinau ya sebenarnya. Itu lebih ke literasi atau untuk apa namanya? Kumpul orang-orang aktivis untuk kritis kemudian untuk mendemonstrasikan sesuatu atau apa? Bisa ini. Jadi itu bukan saya pendirinya. Jadi kita kerjasama dengan warga di sebuah desa di dekat Waduk Cengkulit Tanah, namanya Desa Jayan. Di sana itu kita sudah beraktivitas di sana sudah cukup lama. Kemudian kita bareng-bareng kumpul, apa nih kemudian yang harus kita lakukan setelah kita rutin TPA sebelumnya, TPA kemudian ada bakti sosial. Nah, kita pengennya nggak cuma berhenti di situ, dan akhirnya ya udah kita bikin taman baca masyarakat, TPM awalnya, jadi taman baca masyarakat Panggung Sinau. Nah di situ kemudian ya pengennya nanti atau pengennya dulu ya, sekarang saya sudah jarang terlibat di situ karena sudah ada penerus-penerus lainnya. Nah dulu itu kepengennya ya desa itu atau taman baca masyarakat Panggung Sinau itu menjadi pusat laboratorium kita, di laboratorium sosial nanti yang teman-teman mahasiswa kalau mau praktek bagaimana berinteraksi dengan masyarakat bisa melalui TPM Panggung Sinau itu. Pun sebaliknya masyarakat yang ingin mengenal dunia kampus nanti bisa melalui TPM Panggung Sinau. Jadi berawal dari TPM itu kemudian kita bergerak ke berbagai ranah lainnya di desa saya. Gitu. Itu intinya kegiatan sosial ya, yang tidak hanya literasi saja, tapi juga ada hal lain yang ya. Awalnya dari literasi itu kemudian kita ya masuk ke budayanya, kita masuk ke wisatanya, kita masuk ke lingkungan. Ya. Ini Ustaz, mungkin saya ingin bertanya terkait dengan kenapa kok yang dipilih itu di desa itu, apakah memang desa itu ada potensialnya atau memang kan senior saya sudah juga berkegiatan di sana jauh sebelum tahun 2012.
Nah akhirnya setelah kami lulus, kemudian ya kita pengennya nggak berhenti di situ, tidak hanya follow up-nya, dan kemudian selain karena sudah kenal dengan masyarakat sana, sudah lama berinteraksi dengan masyarakat sana, ya kita melihat ada potensi dari Desa Anjayan itu kan letaknya di pinggir Waduk Cengklik. Di Waduk Cengklik, kemudian suasana perdesaannya masih sangat terasa, anak-anaknya juga sangat semangat, pemuda-pemudanya banyak dan lain sebagainya. Makanya kita punya ide untuk mencetuskan taman baca masyarakat itu tadi. Kalau antusiasnya gimana Ustaz? Terkait dengan respon dari masyarakat situ, apakah memang menarik dan masyarakat penyanyi berkunjung atau seperti apa? Ya alhamdulillah pasang surut, tapi sampai hari ini masih ada. Oh masih ada, alhamdulillah. Masih ada, bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu membangun suatu ruang pertemuan baru, ya digunakan untuk kita berdiskusi, kemudian ada pelatihan dan lain sebagainya. Jadi selain ada taman baca itu satu kecil, bentuknya panggung atau buku, dan ada satu lagi ruang pertemuan yang kita gunakan untuk berdiskusi. Mantap sekali nih ya teman-teman ya, jadi bisa mengedukasi kita semuanya. Jadi betul-betul juga harus bergerak pada wilayah-wilayah filantropis atau sosial berkaitan dengan literasi. Oke Ustaz, ini mungkin pribadi juga ini Ustaz Dayat, adakah keinginan atau cita-cita ini mendirikan perpustakaan pribadi? Perpustakaan pribadi, tapi nanti dibuka untuk umum juga. Oh gitu. Ya. Mungkin di wilayahnya dia punya tanah, amin. Gitu Ustaz. Atau punya cerita untuk terkait dengan menggerakkan anak-anak. Ya tentu ada cita-cita ke arah sana. Ya. Jadi intinya kita ada jargonnya Panggung Sinau itu adalah belajar, berkarya, bermanfaat. Jadi ya 3 hal itu yang kemudian ya ingin saya pribadi inginnya berada di 3 aktivitas itu, ya belajar sampai nanti berkarya, dan wujud dari karya itu harus bermanfaat untuk orang lain. Apapun wujudnya, itu perpustakaan atau itu mungkin perkumpulan lainnya, yang jelas ketika di sana ada nilai manfaatnya ya insya Allah kita punya cita-cita ke arah sana gitu. Baik, mungkin pada pembahasan kali ini teman-teman saya kira sudah banyak mengambil ibrah atau belajarnya ya teman-teman. Mungkin tanya terakhir Ustaz, mungkin adakah motivasi atau semangat untuk anak-anak sahabat-sahabat Zida ini, ada yang pengen ngotot Ustaz terkait dengan mungkin lebih greget lagi atau lebih semangat lagi dalam belajarnya, kemudian literasinya dan bacanya? Ada sebagai closing statement juga. Gak usah lama-lama Ustaz. Iya, jadi ya seperti tema yang diangkat Usupri, bahwa ini dunia literasi, anak-anakku semuanya silahkan baca apa saja yang kalian lihat, baca apa saja yang kalian rasakan. Jadi kalian lagi senang sesuatu hal, buka buku dan baca. Dari situ kemudian kalian akan mendapatkan banyak perspektif baru, banyak ilmu baru, banyak wawasan. Semakin kaya wawasan kita akan menjadi semakin orang yang lebih bijak, dan justru kita akan semakin merasa tidak memiliki ilmu apa-apa. Jadi semakin kita tahu, semakin banyak membaca, ternyata kita semakin sadar bahwa kita ini jauh sekali pengetahuan kita dari di luar sana, lebih banyak orang yang memiliki wawasan. Itu mungkin Usupri, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Dayat atas beberapa pemaparan khasanah keilmuannya yang saya kira ini nanti bisa menjadi nilai edukasi kita semuanya ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ditonton sampai selesai ya terkait dengan pembahasan kali ini, karena sangat penting untuk teman-teman ketahui dan teman-teman nanti praktekkan atau amalkan.
Sekali lagi terima kasih Pak Dayat Sama-sama sudah menghadiri kegiatan bincang ceria ini. Ini adalah agenda perdana. Semoga sukses ya. Semoga kegiatan ini dapat tidak hanya sekedar menghibur, tetapi betul-betul mengedukasi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Dayat. Ya, sekali lagi terima kasih ya teman-teman ya. Sahabat ceria semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.